Selamat pagi, selamat datang kembali gitu ya di mata kuliah algoritma pemrograman. Saya akan coba bahas satu persatu slide yang tidak sempat dijelaskan di kelas sinkronus ya. Nah, kali ini adalah tentang tipe data integer. Harusnya kalian sudah paham gitu ya, tipe data integer itu adalah tipe data yang seperti apa ya. Tipe data integer ini adalah bilangan bulat gitu ya. Jadi operasi apa saja sih yang bisa dilakukan oleh bilangan bulat ini? Umumnya operasi dalam bilangan bulat ini adalah operasi aritmetika gitu ya. Kemudian ada juga sebenarnya operasi logika. Gitu. Nah, itu operasi logika itu harusnya buat boolean ya. Gitu. Tapi ini ada terusannya ya, operasi logika pada tingkat bit. Gitu. Oke. Apa itu bit gitu ya, nanti kita lihat ya. Oke, sebentar ini saya. Oke, kalau operasi aritmetika rasanya kalian sudah cukup paham gitu ya. Jadi ada beberapa operator yang bisa kita pakai gitu. Yang pertama adalah operator penjumlahan, plus, kemudian pengurangan, minus, kemudian perkalian, ditandai oleh asterik gitu ya, bintang. Kemudian ada pembagian dan ada modulus gitu ya, pakai persen. Ya, sementara operator /2 yang kalian pelajari di Pengpro itu adalah operator yang khas dari Python gitu ya. Jadi tidak umum, makanya tidak dimunculkan di operasi aritmetika di sini gitu ya. Karena kita bicara algoritma secara umum, tidak membahas bahasa pemrograman tertentu. Nah, untuk pembagian itu yang ini gitu ya. Ini tanda slash begitu. Kalau misalnya operannya ini, kedua operannya adalah bilangan bulat, integer, maka otomatis pembagian ini menjadi pembagian integer. Gitu. Jadi kalau 71 dibagi 21, walaupun sebenarnya masih bersisa, harusnya kan koma gitu ya, tapi dia hasilnya akan bilangan bulat juga gitu, karena bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat juga. Nah, pembagian integer inilah yang digunakan untuk modulus gitu sebenarnya. Ini kan ada modulus ya. Ya, kalau misalnya pembagian biasa gitu ya, bukan integer, itu kan pasti nggak ada sisanya ya. Misalnya gini, nggak usah besar-besar lah ya angkanya. Misalnya 5 dibagi 2. Nah, dia bisa ada modulo atau sisa hasil pembagian itu kan kalau integer. 5 dibagi 2 kan 2 gitu. Sisanya berapa? Sisanya 1 kan ya. Jadi masih ada 1. Kalian punya 5 kue, kemudian ada 2 orangnya, ada 2, pengen dibagi rata, kuenya kan bisanya 2-2. Oke, asumsi kuenya nggak boleh dipotong lah misalnya gitu ya. Karena kita sedang melakukan operasi bilangan bulat. Nah, si sisa satunya itulah yang dikenal sebagai modulo gitu. Jadi ini kan sebenarnya 5 dibagi 2 itu sama dengan 2, kuenya satu orang tuh bisa 2-2, tapi masih ada sisa 1. Nah, si sisa 1 ini yang jadi modulo. Jadi, kalau saya tulisnya begini, 5 modulo 2 itu sama dengan si 1 ini. Jadi si sisanya itu yang dimaksud. Oke. Jadi sama seperti itu ya. 71 sama 21 ini, ya itu juga begitu gitu ya. Jadi sisanya berapa? Oke. Kayak ini ya. Ini misalnya kalau saya bilang 71 dibagi 2 gitu ya, maka sama dengan 3 kok dibagi 2? Dibagi 21 ya. Jadi kuehnya ada 71, orangnya ada 21. Ternyata masing-masing orang itu kebagian 3 kue. Yang utuh ya, nggak boleh dibagi gitu ya. Nah, ini masih bersisa katanya. Sisanya berapa? Sisanya ini katanya, 8. Jadi kuehnya masih ada 8. Kan saya udah nggak bisa bagi lagi kan, karena orangnya ada 21. Gitu kan ya? Nah, jadi 3 sisa 8. Nah, kalau ditanya, ini kan 71 dibagi 21. Kalau 71 modulo 21 berapa? Ya berarti ini. 8. Jadi ya, kalian bisa coba-coba sendiri untuk lebih memahami apa itu modulus.
Memangnya kalau pembagian bilangan berkoma gitu ya, bilangan real, memangnya tidak bisa ya Bu pakai modulo. Kenapa harus pembagian integer? Tidak bisa tentu saja. Kalau misalnya pembagian bilangan real gitu seperti ini, misalnya 5, apa dibagi dengan 2 gitu ya, pasti kan hasilnya akan selalu habis. Bilangan real kan bisa koma. Jadi berapapun berapapun saya membagi, ya itu harusnya nggak ada sisa gitu kan. Kan kayak 5 dibagi 2 ya 2,5 gitu kan, dia bisa koma masalahnya. Jadi sisanya berapa? Ya 2,5 sisanya 0. Jadi makanya modulo itu erat hubungannya dengan pembagian integer. Nah, sekarang kita mulai kenalan dengan bit gitu ya. Saya hapus dulu. Nah, ya. Nah, ini ada istilah mungkin saya nggak tahu istilah baru kan, overflow. Ya, kalau kalian sudah mulai ngoprek bahasa pemrograman yang dipakai untuk dipraktikum, bahasa Go gitu ya, maka kalian mungkin akan menemukan tipe-tipe data yang ada angkanya gitu. Jadi kalau misalnya kayak di pseudocode, saya cukup misalnya kayak float gitu ya, saya tinggal bilang oke, saya buat variabel gitu ya r, terus tipenya float gitu. Bahkan bukan float ya, sorry, salah saya. Bilangan real gitu. Tapi ketika kalian mengimplementasikan di bahasa pemrograman, itu kan sebenarnya nggak gini ya. Tapi saya bikin misalnya variabel, ini saya pakai bahasa gue ya, R gitu ya. Variabel R ini saya setel jadi bilangan real, berarti kan float. Gitu. Nah kalau di Go itu floatnya juga tidak sekedar float, tapi dia ada angka yang menunjukkan presisi gitu ya. Jadi float 32 atau mau pakai float 64 misalnya. Nah angka-angka apakah ini gitu ya? Ini adalah menunjukkan presisinya gitu ya. Jadi nanti kalian bisa cari di dokumentasi gitu ya, kalian tinggal googling aja. Itu ada itu membedakan panjangnya, besarnya nilai. Jadi makin besar ini kan 32, ini 64. Makin besar angkanya itu artinya angka yang bisa ditampung itu juga makin panjang. Jadi ini menunjukkan tingkat presisi. Misalnya kayak koma. Misalnya kalau saya bilang 3,257 gitu ya. 8 ya sebenarnya gini gitu. Tapi saya pengen bikin presisinya 2 angka aja di belakang koma gitu kan bisa juga. Nah, kalau lihat ini kan jadi ini yang atas loh. Yang atas itu kan lebih presisi daripada yang bawah. Nah, ini juga kalau kita mau angkanya benar-benar presisi gitu ya. Ya kita pakai yang bisa menampung lebih banyak float 64. Tapi kalau kita tidak perlu gitu ya kita pakai float 32 juga cukup. Oke, besarnya banyaknya bilangan yang bisa ditampung berapa itu silakan saya juga tidak hafal. Nah, oke kita balik lagi ke overflow. Overflow ini artinya kalau kita melakukan operasi, misalnya operasi aritmetika, ternyata hasil misalnya hasil perkaliannya atau hasil pembagiannya itu tidak bisa ditampung, tidak cukup ditampung. Jadi kalau kayak kalian nampung di ember gitu ya, dia tuh luber gitu. Ya, jadi misalnya apa ya? Saya punya ember ya, ini bisa menampung misalnya 10 liter. Kemudian atau saya punya ember semuanya 10 liter lah, karena kan tipe datanya satu. Karena semuanya ini ember dengan kapasitas 10 liter. Nah, kemudian di ember A ini gitu ya, saya punya 5 liter gitu ya, setengahnya ini 5 liter. Kemudian yang ini misalnya isinya yang ini isinya misalnya 10 liter gitu ya, penuh gitu ya, 10 liter. Nah, kemudian saya melakukan penjumlahan. C sama dengan A plus B gitu. Artinya air di ember A digabung dengan air di ember B, kita simpan di C. Nah, kalau ember A sama ember B itu kan jadinya 15 liter kan ya air. Terus kita simpan di C gitu. Kan luber, ya enggak? Karena C itu sama seperti A dan B, dia hanya bisa menampung 10 liter gitu. Ketika dikasih 15 liter, artinya kan yang si 5 liternya kebuang gitu. Dia cuma maksimal ya udah isinya
cuma bisa 10 liter gitu. Udah nggak bisa lagi. Kira-kira seperti itu. Itu namanya overflow. Oke. Nah, sekarang kita lihat overflow dalam integer. Oke. Nah, ini asumsi bahwa lokasi memori kita hanya bisa menampung 8 bit. Ya, asumsinya. Ngomong bit itu apa ya? Bit itu kependekan dari binary digit. Jadi gini, ini B, ini I, ini T. Kemudian jelas. Jadi gitu ya, binary digit gitu ya. Jadi bit itu binary digit. Artinya representasi dalam binary. Apa itu binary? Binary itu kan 2 ya, berarti angkanya cuma ada 2 macam gitu ya. 0 sama 1 aja gitu. Jadi kan isinya komputer tuh sebenarnya kan ya 010101 gitu ya, 0011 gitu ya. Bilangan-bilangan desimal seperti ini sebenarnya diterjemahkan ke dalam binary gitu, ke dalam bit sebenarnya nanti gitu ya, binary digit gitu ya. Nah, jadi misal jadi si kotak-kotak memori tadi, yang ini yang kotak-kotak memori, terus saya pindah ke sini aja ke papan tulis ya supaya lebih leluasa. Nah, ini sebenarnya saya tuh nulisnya bukan 10 begini gitu, tapi sebenarnya saya nulisnya dalam bit gitu. Jadi ini ada bitnya. Misal ya, saya pesan apa namanya? Ini saya ambil satu kotak aja ya. Saya zoom ceritanya ya. Saya zoom satu kotak gitu ya di sini gitu ya. Atau nggak usah ya. Anggaplah gini ya. Saya buat besar gitu ya. Gitu ya. Memorinya saya buat besar. Nah gitulah ya. Terus misalnya saya lokasinya ada di sini gitu. Saya reserve, saya minta satu variabel di sini dan besarnya itu saya mintanya cuma 8 bit. 8 bit berarti ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi cuma bisa maksimal 8 bit. Nah, ini kan ada 71, ada 21. Oke, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya satu lagi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, biasanya kita kan nulis 71 terus sama 21 gitu. Nah, sekarang enggak nih ya, misalnya ini saya kasih apa ya? Ini saya kasih variabelnya A misalnya. Yang ini variabelnya B, yang ini variabelnya C, di mana A, B sama C itu adalah variabel dengan tipe data yang hanya bisa menampung 8 bit. Oke. Ini biar gampang aja karena kalau contohnya 64 bit capek nulisnya gitu panjang gitu ya. Jadi kita coba ceritanya 8 bit. Oke. Nah, tadi misalnya saya algoritmanya gini. Si A itu saya isi angkanya 71, si B isinya si B saya isi sebagai 21 gitu ya. 20 gitu ya. Nah, 71 kalau kalian tulis dalam apa namanya? Dalam bit gitu ya, dalam binary digit itu adalah ini ya betul. Itu adalah 1118 001 itu harusnya. Benar ya? 1110001 harusnya. 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Ini belakangnya ada 0 gitu. Apakah benar begitu? Kita coba. Coba dulu ya, saya juga sekalian. 01000. Sebenarnya harusnya nulisnya dari belakang sih. Nah, gini gimana cara bacanya? Ini sebenarnya dibahas juga di slide ya, tapi ya saya duluin lah di sini. Ini cara bacanya adalah 1 dikali atau gini loh ya. Ini posisi ini nih nanti dikali 2 pangkat 0 gitu ya. Jadi dikali ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2 gitu ya. Nanti ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7 gitu. Ya.
Jadi saya nulisnya gini, ini dari belakang ya. 1, ini kan 1 yang ini ya, dikali 2 pangkat 0 gitu ya, ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 gitu ya, ditambah 1 dikali 2 pangkat 2, ditambah yang ini 0 dikali 2 pangkat 3, ditambah 0 dikali 2 pangkat 4, ditambah 0 dikali 2 pangkat 5 ya. Ini ya, 2 pangkat 2, 3, 4, 5, ini 2 pangkat 6. Ditambah 0 dikali 2 pangkat, kok 0 kan jadi kebiasaan. 1 ya. 1 dikali 2 pangkat 6, nah ini terakhir adalah 0 dikali 2 pangkat 7. Yang 0 ini kan saya nggak perlu hitung ya, karena 0 dikalikan berapapun hasilnya 0. Yang perlu saya perhatikan hanya ini yang depannya 1. 1 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, 1 ya. Angka berapapun integer dipangkatkan dengan 0 hasilnya akan 1. Jadi ini 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 1, 2, ditambah 1 kali 2 pangkat 2, 4. Yang ini kan 0, 0, 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 ditambah ya 2 pangkat 6 itu berarti 2 pangkat 6 kan 64, berarti ya 64 ditambah 0. Oke. Karena 2 pangkat 7 kan dikalikan 0 jadi 0. Maka ini 64 tambah 4 68 ditambah 2 70 ditambah 1 71, berarti benar ya. Representasi 71 adalah seperti ini kalau di dalam 8 bit ya. Nah, selanjutnya katanya saya komputer diminta untuk mengisi angka 21 ke dalam variabel B gitu ya. Nah, 21 kalau kita jadikan apa binary digit itu 1010 1 ya, 1010 1. Sebenarnya cukup 5 ya. Tapi karena kita punyanya 8 ya, ini sebenarnya diisi 0. Cara menghitungnya sama ya kayak tadi ya. Ini kalau kalian tidak percaya ini 21, coba aja 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah berapa? 1 dikali 2 pangkat, ingat 0, 1, 2 gitu ya. Terus ditambah 1 dikali 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 4. Jadi sekarang percaya aja kalau itu 21. Nah, kemudian saya kan melakukan perkalian ya. A dikali B disimpan di dalam C gitu. Ya, yang selanjutnya kan gitu, coba kita lihat. Ya, gini ya. Jadi 71 dikali 21. Nah, katanya hasilnya 1491. Jadi si C ini itu harusnya hasilnya 109 ini begini. Oke. Nah, padahal untuk bisa binary digit dari 1491 ya, itu lebih dari 8 bit gitu. Ya, ini dia itu aslinya gitu ya, itu harusnya 1. Oh, ini nih ada ya di apa, nggak usah hitung lagi nih. Ada di sama nggak tuh? 1100 gitu ya, 1, kemudian 0-nya 1 gitu ya. Kemudian 01 gitu. Jadi kan panjang. Jadi hasil perkalian antara 71 dengan 21 itu 1491. Dan kalau kita representasikan di dalam bit, itu jadinya begini gitu. Kalau kalian hitung, ini kan bukan 8 bit ya, lebih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bit. Gitu. Jadi dia minimal harus punya 11 bit. Jadi apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah seperti ember tadi, dia overflow. Gitu. Ya, di sini hanya bisa menampung 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Sementara 3 ininya luber. 3, 4. Nah, 3 ininya luber, tidak tertampung karena maksimal hanya bisa 8 bit. Nah, karena dia tidak tertampung, makanya keluarnya itu bukan 1491 gitu, tapi ternyata jadinya 211 gitu. Ini benar ya 211? Ya, coba aja lah ya dihitungnya.
apa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 7. Ya, kita percaya saja dengan slide bahwa itu adalah 211. Oke. Jadi itu kira-kira yang dimaksud dengan overflow di operasi aritmetika. Sementara yang satunya lagi konversi basis bilangan digital ke desimal gitu ya, itu bisa ya, tadi kan sudah diajarkan. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk operasi logika yang selanjutnya itu akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih.